Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan waktu untuk mengikuti ibadah umum. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah ini, saya minta untuk kita semua untuk mengambil saat teduh. Kita mengambil saat teduh, kita serahkan pelayanan ini, biarlah melalui pelayanan ini indah di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat Tuhan, kita angkat pujian kita dari KPK 13. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Kita tinggikan, kita muliakan Dia. Kita masih dalam sikap penyembahan, kita masih memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita lagi dari nyanyian KPK 14.
sungguh besar Kau Allahku. Bahwa Allah kita adalah Allah yang maha dahsyat. Dan di pagi hari ini kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh meninggikan memuliakan Dia melalui pujian pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, sungguh besar Engkau Allahku. Katakan sekali lagi, maka jiwaku pun memujimu. Jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Tuhan, mari kita tunduk berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini Tuhan sungguh kami datang kepadamu ya Bapa, di mana Tuhan kami boleh merasakan penyertaan, pertolongan Tuhan, dan menjaga kami sepanjang malam. Dan di pagi hari ini Tuhan, Kau berikan waktu bagi kami untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan, memuliakan Engkau Bapa di tempat-Mu yang maha tinggi. Tuhan, ini kami jemaat-Mu, tolong kami Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami boleh tertuju memuji, memuliakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa si iblis tidak senang melihat anak-anak-Mu datang memuji Tuhan. Tetapi Tuhan, dengan sehati kami Tuhan menolak di dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa iblis yang mencoba mengganggu pelayanan kami, biarlah Tuhan Engkau keluarkan dari lubuk hati kami dan dari ruangan ini. Biarlah Tuhan Engkau leluasa Bapa, untuk kami anak-anak-Mu datang memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pelayanan kami pada pagi hari ini, hati kami boleh tenang, hati kami boleh sungguh datang untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami tahu Tuhan bahwa hidup kami pada saat-saat ini mungkin kami banyak problem, banyak pergumulan. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan selalu hadir bersama dengan kami.
dan memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan boleh sujud di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bahkan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan itu. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menuntun kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai kami semua Bapa. Biarlah hati kami Tuhan sungguh memperoleh kemenangan. Karena Yesus yang kami tinggikan, kami muliakan adalah Yesus yang masa dahsyat. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita kembali mengagungkan, meninggikan Tuhan melalui pujian kita. Engkau cari intan. Mari kita angkat pujian ini, Bapak Ibu. Engkau cari intan kan, guna tajuk Al-Masih. Ingat dalam bahan ada intan yang bermah, intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhan-Mu. Biar cari lalu bawa guna tajuk sultan-Mu. Ayat yang kedua. Jiwa yang telah sesat dari sebab lemah, ada panggilan seru, bantulah sukarnya. Katakan intan-intan. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhan-Mu. Biar cari lalu bawa guna tajuk sultan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pengakuan dan pengampunan. Dan kembali kita mengangkat pujian ini. Jemaat Tuhan Sondom bangkit berdiri. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Engkau cari intan guna tajuk Al-Masih. Intan dalam limpahan, ada intan yang bermah. Katakan intan-intan. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhan-Mu. Biar cari lalu bawa guna tajuk sultan-Mu. Hamba-Nya akan bersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa, datang di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Dengarkanlah ayat pengampunan dosa. Efesus pasal yang keempat, 30
sampai 31. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, mari kita berdoa, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pakai waktu 1-2 menit ke depan. Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Saudara membawa setiap dosa dan pelanggaran, akui di hadapan Tuhan. Mari kita pakai waktu, beberapa menit ke depan. Ya Tuhan, Engkau sudah mendengar apa yang didoakan oleh setiap jemaat-Mu. Bagaimana mereka bergumul setiap hari di dalam dosa dan pelanggaran mereka. Dan sekarang mereka sudah akui di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau mendengar doa pengakuan dosa mereka. Hamba-Mu terus berdoa, biarlah setiap anak Tuhan peka terhadap hal ini. Dosa tidak bisa disimpan. Dosa harus diakui di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan anugerah Tuhan. Ampunilah dosa kami. Biarlah kehidupan kami, kehidupan yang terus memuliakan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib, tetapi bangkit menjadi pemenang bagi kami, karena Engkau mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Amin. Dengarkanlah ayat petunjuk hidup baru, diambil dari 1 Tesalonika 5:19-24. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, mari kita berdiri. Kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur,
bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang bersyukur, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu mau menyembah Tuhan. Mari saudara-saudara, bersama-sama setiap anak Tuhan, orang percaya di segala gereja, di segala tempat dan segala abad, mari kita ikrarkan, nyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah hati kita, Bapak Ibu, kita tenangkan supaya kita mendapat berkat melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita angkat pujian kita. Hanya Yesus jawaban hidupku. Pujian ini adalah pujian untuk kita dan sebagai doa kita bahwa Yesuslah jawaban hidup kita. Aku cari damai, dan aku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang
Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan sekali lagi, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hambanya kami silakan untuk menyampaikan kebenarannya. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan. Walaupun hidup ini penuh dengan tantangan, hanya Yesus jawaban hidup kami. Hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Karena itu kami mau selalu dekat di hadirat-Mu. Kami mau selalu mendengar apa yang menjadi ajaran-Mu, yang kami percaya dan kami imani. Itu mengubah kehidupan kami. Itu membedakan kami dengan orang-orang di luar sana yang sama sekali tidak kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena itu Tuhan, waktu pembacaan dan perenungan firman ini, hamba-Mu serahkan di dalam kendali dan kuasa Tuhan saja. Buatlah kami Tuhan perhatian. Buatlah kami fokus kepada firman dan perenungannya. Sehingga minggu ini, hari ini, kami boleh berkata bahwa saya ada berkat firman yang boleh saya terapkan di dalam hidup saya setiap hari. Hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, hamba-Mu memohon belas kasihan anugerah Tuhan lingkupi hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang diberitakan itu bisa sampai dengan tepat kepada sasaran, dan itu berbuah di dalam kehidupan pribadi seluruh jemaat. Bagaimana mereka menempatkan diri sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Tema hari ini adalah kekristenan dan penderitaan. Mari kita buka satu bagian firman dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kali ini saudara harus buka Alkitab. Ya, saya tidak memberikannya di PowerPoint, tapi saudara-saudara harus buka Alkitab, buka handphone untuk mencari bagian firman Tuhan ini. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Pasal yang keempat ayat 16 dan 18 sampai 18. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, kalau saudara melihat gambar ini, ada dua tulisan, ya, ada dua tulisan yang muncul di gambar. Tulisan yang pertama adalah joyful. Tulisan yang kedua adalah suffering, dua-duanya memang bahasa Inggris. Joyful artinya sukacita.
Suffering artinya penderitaan. Saudara, kalau saya meminta saudara jemaat di rumah memilih, saudara mau kata yang mana? Joyful kah atau suffering? Sukacita atau penderitaan? Saudara, topik penderitaan memang tidak enak untuk dibahas atau didengar, saudara. Apakah saudara mau, ya, Pastor Richard setiap minggu, bahkan sampai akhir tahun, saudara-saudara, 1 tahun ke depan ini, Pastor Richard bicara, saya bicara tentang penderitaan. Masa-masa sulit yang seperti ini, jemaat kemudian bertanya, Lause, kenapa Lause khotbah melulu penderitaan? Saudara, penderitaan memang tidak enak untuk didengar. Lebih enak bicara soal joyful, sukacita, damai sejahtera, berkat, kesuksesan, keberhasilan di dalam hidup. Mana mau kita dengar soal penderitaan? Saudara, saya tidak memungkiri bahwa banyak gereja-gereja yang ada di dunia maupun di Indonesia secara khusus, banyak dari mereka lebih menekankan khotbah atau pengajaran tentang apa yang namanya sukses makmur, teologi sukses, teologi kemakmuran. Kurang menekankan soal penderitaan. Lebih menginginkan supaya jemaat senang mendengar berita-berita yang menyenangkan. Saudara, teologi kemakmuran, teologi sukses didasarkan pada apa? Setiap anak Tuhan pasti akan sukses. Setiap anak Tuhan pasti tidak akan sakit, tidak akan menderita. Kalau dia sakit, dia menderita, berarti dia berdosa. Itu datangnya dari iblis. Anak Tuhan kaya, tidak ada yang miskin. Allah yang kita sembah bukan saja Allah yang kasih, tapi maha kaya. Pasti setiap anak Tuhan, orang Kristen, diberikan harta yang melimpah. Bukan hanya secara rohani, tapi juga materi. Nah, saudara-saudara, intinya apa? Enak kalau jadi anak Tuhan. Ayo jadi orang Kristen, enak pasti. Benarkah demikian, saudara-saudara? Benarkah ajaran yang demikian yang diajarkan oleh firman Tuhan, Alkitab? Tidak, saudara-saudara. Tema penderitaan, ya, atau penderitaan justru banyak dibahas di dalam Alkitab. Penderitaan itu alkitabiah dan benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Tema hari ini kekristenan dan penderitaan. Konteks 2 Korintus. Surat yang ditulis kepada jemaat di Korintus, surat yang kedua. Rasul Paulus menulis surat ini. Dan dia menyinggung soal penderitaan yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan atau dikatakan pengikut Kristus. Menjadi pertanyaan kita, apakah Paulus luput dari penderitaan, saudara-saudara? Tidak, saudara-saudara. Justru penderitaan itu lekat dengan kehidupan Paulus, dekat dengan kehidupan Paulus. Dan kalau saudara-saudara membaca surat-surat Paulus, dan kemudian saudara mulai melihat pengalaman-pengalaman yang dikatakan penderitaan oleh Paulus, jangan-jangan saudara-saudara, saudara sendiri bisa mengalami apa yang namanya krisis iman. Dan ketika engkau mengalami krisis iman, engkau mulai bertanya-tanya di hadapan Tuhan. Buat apa saya ikut Tuhan kalau saya menderita? Buat percuma saya ikut Tuhan. Kalau keadaan saya bukannya makin membaik, justru malah sulit, susah, makin buruk. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini tentang kekristenan dan penderitaan? Apa yang Alkitab katakan? Bagaimana hubungan antara kekristenan, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, dengan apa yang namanya penderitaan? Pagi hari ini
kita akan merenungkan dua hal berkaitan dengan penderitaan di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah penderitaan tidak membuat kita tawar hati. Saudara bisa membaca kembali di ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, di dalam pasal 4 ini memang ada beberapa kali kata tawar hati itu ditulis oleh Rasul Paulus. Apa artinya sebetulnya? Tidak tawar hati. Ya, saya garis bawahi ayat yang ke-16 ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Apa artinya tidak tawar hati? Saudara, untuk mengerti tidak tawar hati, tentunya kita harus tahu kata intinya dulu. Kata intinya adalah tawar hati. Saudara, tawar hati, bahasa Alkitab, bahasa Yunani yang dipakai adalah ekakeo. Artinya apa? Tawar hati artinya kehilangan semangat. Tawar hati artinya merasa lelah secara kejiwaan. Dan bukan hanya hilang semangat, saudara-saudara. Bukan hanya sekedar merasa lelah. Tetapi tawar hati bisa juga diartikan dengan tidak berani. Tidak ada kemauan lagi. Kecewa. Putus asa, putus pengharapan. Jadi saudara-saudara, ketika arti ungkapan tawar hati ini disambung dengan tidak tawar hati, tentunya saya yakin semua jemaat mengerti. Tidak tawar hati berarti apa? Tidak bersemangat, kira-kira begitu, ya. Tidak hilang semangat. Tidak merasa lelah. Lawannya dari takut apa? Berarti kita berani. Berarti kita tidak kecewa. Berarti kita tidak putus harapan. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks Rasul Paulus, kita sendiri tahu, ya, sejak awal pertobatan Rasul Paulus, sebetulnya dia tahu bahwa menjadi pengikut Kristus itu ada resiko yang besar. Menjadi pengikut Kristus itu dekat dengan namanya penderitaan dan penganiayaan. Di mana buktinya, Bapak Ibu Saudara? Saudara, kita kembali melihat kehidupan Rasul Paulus sebelumnya. Sebelum dia menjadi anak Tuhan, sebelum dia percaya Kristus, apa yang dia lakukan? Dia mengejar semua orang yang namanya pengikut Kristus, orang Kristen. Dikejar untuk apa? Dianiaya, dibunuh. Karena iman mereka kepada Tuhan. Bahkan saudara-saudara, masih ingat peristiwa Stefanus? Paulus, dulu namanya Saulus, itu hadir di situ. Akan tetapi ketika dia bertobat, saudara-saudara, dulunya dia itu pencari orang Kristen. Malah sekarang dia dicari-cari. Untuk apa, saudara-saudara? Dia mengalami hal yang sama dengan orang Kristen yang dia buru atau dia bunuh atau dia aniaya waktu itu. Dia pun merasakan apa itu namanya penderitaan karena dia menjadi orang Kristen. Nah, saudara-saudara, semua hal yang dialami oleh Paulus itu ditulis di ayat 8 sampai 11. Kalau saudara baca beberapa ayat sebelum ayat 16 ini, ayat 8 sampai 11. Saya boleh bacakan sedikit, saudara-saudara, ya. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal, tidak putus asa. Kami dianiaya, tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kalau saudara baca juga pengalaman di kisah para rasul tentang Rasul Paulus. Berapa kali saudara-saudara dia harus berenang, terapung di lautan, karam kapal, digigit ular, hampir mati dan lain-lain. Dilempar batu pernah dirasakan. Saudara-saudara, itu semua adalah bagian penderitaan yang harus dialami Paulus ketika dia mengikut Kristus. Apakah Paulus kecewa, saudara-saudara? Apakah Paulus tawar hati ketika dia mengalami penderitaan ini? Saudara-saudara, ayat
ayat 8 sampai ayat 11. Itu sebetulnya memberikan kunci bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Paulus. Amin, saudara-saudara? Amin. Ya. Itulah yang membuat Paulus tidak tawar hati. Allah tetap berkarya, menopang, memelihara, menguatkan Paulus di tengah-tengah penderitaannya. Dan lebih daripada itu, saudara-saudara, Paulus melihat bahwa Allah mengatur dan menggunakan kesukaran, pergumulan, penderitaan yang Paulus harus alami untuk satu tujuan. Apa itu, saudara-saudara? Untuk membentuk hidup Paulus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, Paulus adalah teladan yang baik. Paulus adalah contoh yang baik bagi kita setiap anak Tuhan bagaimana menghadapi penderitaan. Paulus tidak tawar hati menghadapi semua penderitaan, bentuk pergumulan yang menimpa dia. Paulus yakin akan pemeliharaan Allah. Bagi Paulus, penderitaan yang dia alami adalah bagian dari kasih karunia Allah bagi dia. Saudara bisa baca ayat yang tertera di layar. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bagi Paulus, saudara-saudara, yang namanya bergumul, namanya penderitaan, itu karunia dari Tuhan. Paulus memandang penderitaan itu bagian penting untuk apa, saudara-saudara? Pertumbuhan kerohaniannya kepada Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan kita saat ini? Saudara, ketika engkau mengaku percaya kepada Tuhan, seperti yang saya katakan sebelumnya, bukan seperti apa yang teologi sukses atau kemakmuran katakan. Percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti perjalanan hidupmu mulus, tidak ada hambatan apapun, tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa penderitaan. Bukan pula berarti bahwa ketika kita percaya, kita langsung memiliki kehidupan yang penuh berkat melimpah. Sebelum percaya Yesus, saya miskin. Setelah saya percaya Yesus, tiba-tiba saya kaya. Saudara, bukan demikian. Justru sebagai orang Kristen, ketika engkau percaya terima Yesus sebagai juru selamat, jadi pengikut Dia yang sejati, engkau diajarkan untuk berani menghadapi penderitaan, pergumulan, masalah apapun. Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi kita, saudara-saudara. Matius 16:24 berkata apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, pikul salib, mengikut aku. Memang sudah menjadi bagian kita, saudara-saudara. Sebagai orang Kristen, kita harus menjalani, harus bertemu, harus menghadapi apa yang namanya pergumulan dan penderitaan. Saudara-saudara, saya tahu apa yang kita alami sekarang. Saudara dan saya mungkin mengalami banyak penderitaan dan pergumulan. Mungkin saja itu dapat membuat saudara-saudara tawar hati di hadapan Tuhan. Tapi lihatlah lebih dalam lagi maksud Tuhan. Tuhan menopang kita dengan kekuatan untuk bisa mengatasi penderitaan yang ada. Dan kekuatan itu namanya apa, saudara-saudara? 4 huruf saja. Kekuatan itu namanya iman. Hanya iman. Dengan iman, engkau bisa mengatasi segala penderitaan yang ada. Amin, saudara-saudara. Amin. Inilah hal yang pertama. Penderitaan tidak membuat kita tawar hati. Hal yang kedua yang membuat kita mengerti bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya adalah apa? Kalau tadi penderitaan tidak membuat kita tawar hati, yang kedua adalah penderitaan menolong kita melihat hidup ini, hidup kita dari perspektif kekekalan, sudut pandang Allah. Ada di ayat 17 dan 18. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, saya menggarisbawahi apa yang namanya kemuliaan kekal dan apa namanya yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, di dua ayat ini Paulus seperti mengkontraskan penderitaan yang sementara dengan kemuliaan yang kekal. Saudara bisa baca sendiri. Ya, ini penderitaan sementara, ini kemuliaan yang kekal. Ini yang kelihatan yang sementara dan ini yang tidak kelihatan tetapi kekal atau abadi atau selama-lamanya. Nah, melalui dua ayat ini Rasul Paulus hendak mengatakan apa, saudara-saudara? Paulus ingin mengatakan bahwa penderitaan di dunia ini sifatnya sementara dan ukurannya ringan. Ya, ada kata ringan di situ. Dibandingkan dengan kemuliaan di sorga yang sifatnya adalah kekal dan ukurannya berat. Bahasa Indonesia Alkitab tidak mencantumkan ini. Tapi kalau saudara lihat bahasa Inggris atau bahasa asli, sebetulnya itu ada bobot beratnya, saudara-saudara. Ya, jadi Paulus mengkontraskan ringan dan berat, sementara dan kekal. Penderitaan itu kelihatan, tapi sementara. Kemuliaan itu kekal, tetapi abadi selama-lamanya. Penderitaan fisik itu hal yang kelihatan. Ya, kalau kita menderita secara fisik, orang lain pun bisa lihat, saudara pun bisa lihat. Tapi itu sementara di dunia, saudara-saudara. Justru itu yang namanya kemuliaan. Itu sifatnya itu kekal. Dan bagi Paulus, penderitaan yang dia alami itu menghasilkan kemuliaan yang kekal. Dan kemuliaan itu lebih besar dari setiap ujian kehidupan yang dialami oleh Paulus. Saudara-saudara, kalau engkau melihat gambar ini, ya, gambar ini adalah gambar kantor kedutaan besar negara-negara asing yang ada di Indonesia. Tentunya setiap negara, ya, di setiap negara punya perwakilan negara-negara lain. Mereka membuat kantornya di sini dan kita kenal dengan namanya kedutaan besar. Ya, saudara, setiap kedutaan, kantor kedutaan besar pasti dipimpin oleh yang namanya duta besar, dubes. Ya, duta besar Amerika untuk Indonesia, duta besar Australia untuk Indonesia atau negara-negara asing lainnya. Nah, saudara, coba engkau bayangkan, ya. Saya mengajak saudara bayangkan ini. Seandainya saudara itu ditunjuk, diangkat oleh negaramu menjadi duta besar. Engkau ditempatkan di satu negara yang sama sekali asing. Engkau tidak tahu, bahasa enggak tahu, budaya enggak tahu, ya. Otomatis apa, saudara-saudara? Ketika engkau berkantor di sana, engkau harus ketemu dengan orang-orang yang berasal dari negara itu, bukan? Mau tidak mau engkau harus belajar bahasa, engkau harus belajar budaya, menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan perbedaan budaya yang engkau alami. Nah, saudara-saudara, seandainya seiring berjalan dengan waktu, engkau menjadi nyaman dengan negara itu, sehingga engkau keenakan, jatuh cinta kepada negara itu, dan akhirnya engkau lebih menyukai negara itu ketimbang tanah airmu sendiri yang menyuruh engkau pergi ke situ sebagai duta besar. Jelas apa, saudara-saudara? Kesetiaanmu dan komitmenmu berubah. Engkau menjadi pengkhianat negaramu. Kenapa? Karena engkau tidak mau kembali ke negaramu. Engkau terlalu nyaman di negaramu. Nah, saudara-saudara, segala sesuatu di dunia ini memiliki tujuan bagi manusia, termasuk penderitaan. Tidak sedikit orang Kristen yang putus asa, kecewa, stres ketika menghadapi berbagai penderitaan dan pergumulan. Mengapa, saudara-saudara? Karena ketika menghadapi penderitaan,
Kita cenderung melihat itu dari perspektif sudut pandang kita sendiri manusia. Kita cenderung melihat dari sudut pandang dunia ketika kita mengalami penderitaan. Apa itu sudut pandang dunia? Saudara, sederhananya begini. Ketika engkau menderita, ketika engkau bergumul masalah, pasti engkau kehilangan, pasti engkau rugi, pasti engkau kesepian. Semua hal yang tidak enak pasti ada di dalam benak saudara-saudara ketika namanya penderitaan. Kenapa sampai engkau berpikir demikian? Karena kita terlalu nyaman berada di dunia ini, saudara-saudara. Energi, waktu, tenagamu, yang apa yang kau miliki, engkau habiskan di dunia ini. Seolah-olah dunia ini milik kita selama-lamanya. Segala sesuatu termasuk hidup rohanimu, engkau fokuskan hanya kepada kepuasan atau engkau jalankan berdasarkan standar dunia. Engkau lupa untuk apa Tuhan menempatkanmu, menghadirkanmu di dunia ini. Keenakan di dunia, saudara-saudara. Lupa, saya ini hadir di dunia untuk apa? Saya sebagai orang Kristen ada di dunia ini untuk apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya menghadapi yang namanya senang, berkat Tuhan, terima kasih. Tapi ketika engkau menderita, bergumul, lupa, saudara-saudara. Saya bisa lewati karena apa? Lupa. Lupa siapa yang menghadirkan engkau di dunia ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Padahal saudara-saudara, dunia ini hanya sementara. Saudara, kita ini cuma menumpang di dunia ini. Tuhan hadirkan engkau di dunia, jalani hidupmu sekian tahun. Sementara, kelak nanti setelah Tuhan panggil, engkau mau kemana, saudara-saudara? Itulah yang dimaksudkan di sini, sudut pandang perspektif Allah. Dunia ini bukan rumah kita yang asli, yang sejati. Ini cuma rumah sementara, saudara. Sorgalah rumah kita. Identitas kita ada di kekekalan, saudara-saudara. Tempat kita ada di mana? Bukan di dunia. Tempat kita ada di sorga bersama dengan Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, perspektif kekekalan itulah yang dimiliki dan ingin diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita memandang penderitaan sebagai bagian hidup dari orang Kristen. Tapi kita memandang itu bukan dari sudut pandang dunia, tapi dari sudut pandang Allah. Yang di dalam firman dikatakan kemuliaan yang kekal. Rasul Paulus, dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dia lakukan, termasuk panggilan dia sebagai rasul, itu dilakukan di dalam perspektif kekekalan. Dia melakukan semua itu bukan karena melihat hasilnya, saudara-saudara. Oh, kalau saya menginjili saya begini. Tidak, tapi akhirnya nanti dia tahu, saudara-saudara. Dia melihat jauh kepada kekekalan. Paulus mengejar apa yang namanya upah sorgawi, bukan upah duniawi. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Rasul Paulus kembali mengingatkan kita bahwa kita melihat penderitaan yang dialami saat ini. Penderitaan yang ada di dunia ini dari sudut pandang Allah. Segala bentuk kekecewaan, pergumulan, penderitaan, sebetulnya itu hanya sementara, saudara-saudara. Bahkan Paulus katakan apa? Kalau saudara lihat lagi ayat yang ke-17, itu dikatakan penderitaan ringan saudara-saudara. Ya. Penderitaan yang kita sebagai anak Tuhan alami itu ringan. Tapi kalau kita tidak tawar hati, artinya kita tetap semangat menjalani, tidak putus asa, tidak harapan, saudara, itu nanti akan menghasilkan kebahagiaan yang kekal bersama dengan Kristus di sorga. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Masa ini adalah masa yang sulit bagi kita. Saudara dan saya pasti bergumul. Dan setiap kita, saya yakin, punya penderitaannya masing-masing. Tapi biarlah kita memandang penderitaan itu, pergumulan itu, di dalam perspektif Allah. Bukan sekarang engkau akan merasakannya. Nanti saudara-saudara, kekal adanya. Ya. Kita memandang pergumulan dan penderitaan kita sebagai kesempatan untuk kita melihat karya Tuhan, pekerjaan yang Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Penderitaan yang kita alami sekarang bukan membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi semakin membuat kita dekat kepada Tuhan. Penderitaan yang kita alami sekarang membuat kita akhirnya memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Dan kita semakin mengandalkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita semua menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Waktu yang singkat Tuhan. Tapi kami senang dan kami ditegur juga oleh Tuhan bahwa penderitaan yang kami alami, kesulitan pergumulan ini, ternyata kami bisa melewati Tuhan. Karena ada Tuhan yang memampukan kami. Ada satu tujuan yang jelas, bahwa kami harus semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, ini tidak gampang, ini perlu proses Tuhan. Tapi biarlah itu dimulai dari kedekatan kami dengan Tuhan, pengandalan kami kepada Tuhan. Sehingga kami tidak akan putus harapan. Kami tidak khawatir, kami tidak kecewa ketika harus mengiring Tuhan di dalam segala bentuk penderitaan yang kami alami. Tolonglah setiap jemaat supaya firman Tuhan ini mereka mengerti dan tidak berlalu dengan sia-sia. Ada di hati dan itu dipraktekkan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mewakili jemaat mengucapkan terima kasih untuk hambanya, untuk firman yang disampaikan untuk kami. Dan biarlah oleh karena iman kami memperoleh kemenangan. Terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Dan kami menghimbau untuk semua jemaat Tuhan yang punya akses untuk memberikan untuk yang tertera di sini, boleh memberikan melalui bank yang sudah disiapkan. Dan kalau memang jemaat Tuhan memberikan ke kantong persembahan, dibawa ke gereja, dan gereja akan buka setiap minggu jam 12 sampai jam 2. Ya, dan kalau memang Bapak Ibu tidak sempat, bisa juga untuk minggu depan, dan kalau enggak minggu depan, untuk bulan depan. Kami sangat mengerti untuk semua jemaat Tuhan di Muara Baru. Ya, baik Bapak Ibu, kita perhatikan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mengangkat pujian kita. Kuserahkan bagi Yesus semua yang kumiliki. Mari kita tinggikan, kita muliakan Dia melalui pujian ini. Kuserahkan bagi Yesus semua yang kumiliki, pikiran
ayat yang keempat. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Raja mulia. Dengan kasih Kau panggilku dan Kau melindungiku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita tunduk berdoa. Tuhan, kami kembali datang bersyukur di pagi hari ini, di mana Tuhan kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Dan kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan kami, dan Tuhan berikan kepada kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jadikan Tuhan persembahan kami ini persembahan yang boleh meninggikan, memuliakan Tuhan melalui pelayanan kami di tempat ini. Kami tahu Tuhan, tidak seberapa yang kami bawa, tetapi kami tahu Tuhan kami yang agung, sanggup memberkati kami. Biarlah Tuhan Engkau bukakan Tuhan tingkat-tingkat langit-Mu, memberkati jemaat-Mu di Muara Baru ini, agar kami Tuhan di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap ekonomi kami Tuhan, boleh kami Tuhan terlepas dari itu semua. Kami tahu Tuhan kami adalah sumber berkat itu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengelolanya. Biarlah Tuhan melalui pelayanan kami di Muara Baru ini ke depan semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan masuk ke doa syafaat, akan dipimpin oleh hambanya. Kami silakan hambanya. Beberapa pengumuman saja, jemaat. Jangan lupa persekutuan doa hari Rabu. Ya, 1 Juli, kita udah masuk di bulan yang baru lagi, bulan yang ke-7, 1 Juli, jam 7 malam, temanya Allah itu baik. Kemudian kebaktian umum minggu depan, tanggal 5 Juli, jam 10, temanya adalah membalas kebaikan Tuhan. Diambil dari Mazmur 116, 12-19. Pengkhotbah, saya sendiri, pemimpin liturgis Bapak Melkior Moro, pemusik Bapak Lazarus Emin, multimedia Gabriel atau tim yang dipersiapkan. Saudara, saya rindu kita untuk tetap punya waktu beribadah. Saya rindu kita semua mengutamakan Tuhan. Bukan karena masa-masa sulit ini, tapi itu menjadi bagian penting dari hidup kita. Kehidupan penyembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Jangan lupa malam doa hari Rabu jam 7, kebaktian umum hari Minggu jam 10. Jadwal seperti biasa. Baik, saya terus menghimbau jemaat juga. Seperti yang sudah pemimpin liturgis Pak Sabar katakan. Persembahan boleh dibawa ke gereja setiap minggu dari jam 12 sampai jam 2. Kami setia menanti jemaat sekalian. Kemudian jangan lupakan ini minggu yang terakhir. Kita memberikan persembahan peduli COVID. Ya. 2 minggu saja dari minggu yang lalu kita memberikan persembahan dan minggu ini terakhir. Seberapa saja persembahan saudara-saudara itu sangat berarti untuk sesama kita di luar sana yang membutuhkan juga pertolongan. Baik, kita akan masuk ke doa syafaat. Ada 3 pokok doa yang saya rindu seluruh jemaat juga mendoakan. Yang pertama adalah
Terus kita berdoa bangsa negara, khususnya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saudara, sekarang kita ada di masa transisi PSBB. Kelonggaran. Saudara-saudara, masa transisi, new normal, keadaan seperti normal kembali, saudara-saudara. Dan tidak dapat disangkal, tetap setiap hari kita melihat jumlah yang positif meningkat, bahkan meningkat tajam. Karena itu terus doakan bangsa negara. Beri hikmat bijaksana, menentukan segala kebijakan aturan, termasuk bagaimana mengendalikan supaya virus corona ini tidak tersebar, menjangkiti orang-orang di sekitar. Kita juga doakan rencana reopening gereja, pembukaan kembali gereja. Tanggal berapa kita belum tahu juga, saudara-saudara. Harap jemaat sabar, harap jemaat terus bawa dalam doa. Satu saat pasti ada tanggal yang tepat. Dan kita sebagai gereja, hamba Tuhan, pengurus BPP, aktivis, kita mulai mempersiapkan diri. Kita berdoa supaya Tuhan pimpin segala persiapan yang ada. Yang ketiga, kita saling mendoakan seluruh jemaat yang harus berjuang setiap hari dalam pekerjaan usaha, kehidupan keluarga, untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jemaat yang bergumul dalam sakit penyakit, pergumulan di dalam keluarga, kita bawa di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu, membawa pergumulan bangsa kami menghadapi COVID ini. Masa transisi, masa new normal. Lambat laun pasti kami akan masuk di dalamnya. Meskipun itu berbanding Tuhan, lurus dengan kenaikan yang tajam dari jumlah penderita COVID. Tapi kami yakin percaya Tuhan beri hikmat bagi pemerintah bangsa negara, pemimpin bangsa, menyikapi semua ini Tuhan. Memang kami harus belajar seperti ini, melawan COVID-19. Tapi Tuhan juga beri hikmat bagi kami. Caranya adalah kami menaati protokol aturan kesehatan yang ada. Jadikan kebiasaan yang baik bagi kami Tuhan. Sehingga kami pun berperan aktif membantu memutus rantai penyebaran corona ini. Tolong Tuhan, biarlah badai corona ini berlalu dari Indonesia ini. Kami serahkan persiapan reopening gereja, pembukaan kembali gereja. Kapan tanggal yang pasti kami pun belum tahu. Tapi kami siap Tuhan. Kami bawa dalam doa, kami sabar menantikan ini. Kerinduan kami bahwa kami boleh kembali normal beribadah dalam gedung gereja. Karena itu berkati segala persiapan-persiapan yang kami lakukan. Surat izin administrasi, sarana prasarana tempat cuci tangan, pengaturan-pengaturan ruangan, tempat duduk dan lain-lain. Sterilisasi ruangan, semua hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab gereja, kami akan lakukan. Apa juga yang menjadi tanggung jawab jemaat, kami juga terus berdoa supaya jemaat paham dan mengerti aturan-aturan untuk bisa datang kembali bergereja. Dan jemaat menerima aturan ini. Kami menyerahkan juga seluruh jemaat GKI Muara Baru. Di dalam pergumulan setiap hari, menghadapi sakit penyakit, beri anugerah-Mu, beri pertolongan-Mu Tuhan. Jamahan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingat Bu Risman, kami ingat Bapak Pascal, kami ingat jemaat-jemaat yang usia lanjut, yang membutuhkan jamahan Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan, beri lawatan-Mu Tuhan, beri jawaban-Mu atas doa-doa dan permohonan mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Beri iman yang teguh, tidak tawar hati di hadapan Tuhan. Tolong mereka, tolong keluarga mereka memandang ini semua di dalam sudut pandang Allah. Ada maksud dan rencana Tuhan yang membuat kami makin dekat dengan Tuhan. Tolonglah jemaat yang bergumul setiap hari dalam kebutuhan, pekerjaan, usaha. Masa yang sulit, usaha kurang lancar,
kurang konsumen. Tolong Tuhan, supaya tetap ada hati yang sukacita, sambil kami juga bisa menolong membagi berkat di tengah-tengah mungkin kekurangan kami. Tolong juga setiap jemaat yang bergumul dalam keluarga. Kami yang dulu sibuk bekerja, sekarang 24 jam ada bersama dengan keluarga. Dan itu ada potensi kami bisa clash, konflik, beda pendapat. Tapi Tuhan itu tidak membuat kebersamaan kami sebagai keluarga itu pecah. Justru Tuhan, saat-saat seperti ini kami membangun kembali keutuhan keluarga. Kami jadi dekat lagi, suami, istri, orang tua, anak-anak. Saling memahami, mengerti satu dengan yang lain. Saling mendoakan, saling mendorong dengan kasih. Sehingga keutuhan keluarga itulah yang kami bawa keluar. Keluarga-keluarga Kristen yang berpusatkan Kristus. Itulah kami semua jemaat GKY Muara Baru. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap pokok doa ini di dalam segala kerendahan hati itu, hati kami Tuhan. Mohon Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan hati yang selalu bersyukur untuk apapun jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak doa yang ingin kami minta kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang paling tahu mana yang paling tepat untuk kami. Dan biarlah itu Tuhan yang mengaturnya. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan naikkan pujian pengagungan kita, doksologi, kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah anugerah dan berkat-Nya. Anugerah dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dari Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan. Penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus. Biarlah itu semua memberkati kita. Menjadi bagian penting di dalam kehidupan setiap orang percaya. Secara khusus ketika kita menghadapi pergumulan penderitaan di dunia ini. Biarlah berkat Tuhan ini mengalir dalam hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk. Setiap jemaat saat teduh doa pribadi
mengucap syukur kepada Tuhan. Kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati.